PSSI harus segera mempercepat memproses pemain keturunan untuk lini tengah dan lini serang karena di situ masalahnya. Dan kita juga harus akui bahwa sepak bola Indonesia masih sangat jauh. Jangankan dulu membicarakan level dunia, level Asia aja masih sangat sulit. Sangat beda nih, kelihatan pemain keturunan permainannya dengan pemain lokal yang tidak mempunyai darah keturunan. Dan kita juga harus akui bahwa pertandingan melawan Irak ini adalah pertandingan terburuk timnas Indonesia di era Coach Sinteyong. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Ini memang hasil yang sangat tidak kita harapkan. Sebelum saya masuk teknis pertandingan tadi, saya ingin bahas dulu bahwa lini tengah kita dan lini serang kita sangat underperform. Tidak bisa memperlihatkan permainan yang bagus. Lini belakang, walaupun Jordi Amat melakukan kesalahan dan kita kebobolan 2 gol di babak pertama, tapi bisa dibilang hal yang wajar gitu. Bisa kebobolan 2 gol di babak pertama dengan intensitas serangan yang sangat tinggi dari Irak. Karena kita harus akui hampir di 90 menit full, terutama di babak pertama, 45 menit pertama kita habis diserang oleh Irak. Walaupun di sebelum gol pertama, menit ke-19 dari Irak itu tidak menciptakan peluang yang bersih. Mereka hanya menguasai bola. Ini menandakan bahwa lini pertahanan kita masih baik-baik saja tuh di awal-awal babak pertama gitu. Dan juga perbedaan pemain keturunan, walaupun kita diserang habis-habisan, tapi Jordi Amat, Saini Fatinama, dan Elkan Bagot itu bermain apik. Mereka sangat memperlihatkan kualitas. Bagaimana tenangnya, bagaimana pintar mencari ruang, memberikan passing yang tepat saat walaupun lini serang kita waktu itu sedang habis-habisan diserang. Sisanya mungkin Rizky Ridho yang bisa dibilang bisa bermain cukup mumpuni, kualitasnya sama dengan para pemain keturunan ini. Maaf, saya harus membandingkan ini dengan segala hormat. Dan juga ketika lini serang akhirnya bisa meredam serangan-serangan dari Irak, ketika udah diredam nih, bola dialirkan ke lini tengah atau bola dialirkan ke lini depan, itu udah keputus lagi. Karena memang yang menjadi masalah di pertandingan timnas Indonesia melawan Irak ini adalah lini tengah dan lini serang. Apalagi sebelum masuk Rafael Struijk. Kita harus akui bahwa lini tengah kita, lini serang kita, nggak ada yang bisa pegang bola sedikit pun. Ricky Kambuaya yang biasanya menjadi box to box midfield yang sangat luar biasa, nggak ada ketutup. Mark Klok sangat underperform juga untuk sekarang, teman-teman. Dan juga sebenarnya saya mempunyai harapan di Ramadan Sananta, karena untuk pemain depan yang diboyong oleh Coach Sinteyong sekarang, bagi saya mungkin hanya Ramadan Sananta yang benar-benar kuat pegang bola, dan juga mungkin Rafael Struijk. Dan ini terbukti. Maaf, Dendi dan Dimas Derajat sangat nggak bisa ngapa-ngapain di babak pertama. Dia dribble nggak bisa, pegang bola nggak bisa. Mereka juga reading the ball untuk menjaga bola agar pemain-pemain teman-teman rekan-rekannya dari second line bisa membuka ruang, nggak ada juga. Dan ini dibuktikan oleh Rafael Struijk saat akhirnya memberikan assist kepada Saini Fatinama. Itu juga diawali dari ketenangan Saini, di ketenangan Elkan diberikan kepada Rafael Struijk. Dia giring bola, dia dribble, dia reading the ball, tahan bola agar teman-temannya, rekan-rekannya membuka ruang. Akhirnya Saini Fatinama membuka ruang dan tercipta gol. Itu yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia dari awal. Striker yang bisa pegang bola dan juga lini tengah yang bisa pegang bola. Masuknya Alkan Fikri di babak kedua itu bisa dibilang cukup lumayan. Masuknya Sadil juga di babak kedua bisa membuat kita lebih lama pegang bola. Karena Alkan, Rafael Struijk, dan Sadil mereka pede untuk pegang bola lebih lama. Ini nggak ada banget sebelum mereka masuk. Sangat-sangat nggak ada. Kita dibombardir oleh Irak. Irak sangat enjoy menguasai pertandingan, dan ini juga mungkin menjadi catatan yang memang dari dulu, dari sebelum ini pertandingan dimulai, saya
sempat mengira-ngira kalau kita itu yang menjadi bahaya dari dulu sampai sekarang adalah jago kandang. Kita harus akui ngelawan Curacao, ngelawan Turkmenistan, ngelawan Argentina, kita sangat-sangat pede banget. Kenapa? Karena bermain di GBK. Karena bermain di timnas di negara kita sendiri dengan pendukung yang begitu banyak. Ketika kita akhirnya dibombardir di tengah ribuan pendukung tim lawan, kayaknya agak susah juga ya mental kita. Ini kelihatan banget. Bagi saya ini adalah salah satu bentuk hasil yang baik. Baik untuk apa? Baik untuk evaluasi ke depannya. Mental harus diperbaiki jika seandainya bermain di tim lawan. Juga efektif dan efisien yang biasanya dipertontonkan oleh anak asuh Sinteyong ini tidak terlihat, sangat tidak mengalir. Dan saya juga harus akui jika seandainya kualitas timnas seperti ini terus, memang pemain keturunan untuk sementara ini menjadi opsi, sangat menjadi opsi. Lini belakang udah sangat kuat, bisa dibilang cukup bagus sekarang, apalagi akan datangnya Jai Ijes nanti. Tetapi lini tengah dan depan ya habis. Sekuat-kuatnya lini serang, setembok-tembok kekalnya lini belakang yang bagus, kalau diserang terus ya capek. Jordi Amat pun melakukan kesalahan, dia melakukan gol bunuh diri. Kenapa? Karena kita diserang terus, dibombardir terus, sehingga Jordi Amat mungkin hilang konsentrasi dalam sekejap dan menciptakan gol ke gawang sendiri. Ini harus cepat-cepat dievaluasi teman-teman. Nggak ada banget. Bagi saya masalahnya di situ. Masalahnya Indonesia nggak pede. Tidak seperti biasanya mungkin karena tadi bermain di kandang lawan. Lini belakang di babak pertama sangat terlihat udah cukup disiplin walaupun dibombardir terus sama Irak. Tetapi akhirnya ketika bola dialirkan ke lini tengah, ketika bola dialirkan ke lini depan, tidak ada yang bisa memegang bola lebih lama, cepat kehilangan bola. Tidak ada yang kuat di depan ataupun di lini tengah. Biasanya lini tengah kita dulu ketika ada Ivar Jenner, Ivar lebih fokus untuk sebagai penyeimbang yang lebih condong ke gelandang bertahan. Mark yang lebih box to box dan Marcelino Ferdinand yang lebih attacking midfield, yang lebih menyerang. Tapi tidak adanya Marcelino, tidak adanya Ivar Jenner, ini bisa dibilang jadi cukup lumayan juga ya. Oh iya, mungkin ketika Sandy Walsh tidak dipercaya bermain sekarang mungkin karena dia habis cedera ya, sehingga itu menjadi pertimbangan Coach Sinteyong tidak memainkan Sandy Walsh. Dan juga pemain keturunan lain yang sangat mencuri perhatian adalah Saini Fatinama. Dia sangat mencuri perhatian bukan hanya karena dia menciptakan gol, tapi permainannya sangat menunjukkan dia mempunyai kelas dan layak ada di timnas Indonesia. Bagi saya, kalau seandainya semua pemain seperti Saini Fatinama memiliki ketenangan, akurasi passing yang bagus, cara dia membuka ruang juga mantep, timnas Indonesia hasilnya akan beda. Bahkan mungkin bisa menang dari Irak walaupun bermain di kandang Irak sendiri. Ini akan menjadi evaluasi yang bagus. Ini akan menjadi satu pecutan-lecutan untuk Coach Sinteyong karena di pertandingan sebelumnya begitu sangat dipuji Coach Sinteyong dan para pemainnya karena mendapatkan hasil dan permainan yang luar biasa. Tetapi ini akan menjadi titik balik bagi Coach Sinteyong dan para pemain agar mereka bisa mengevaluasi jika seandainya ingin tetap eksis menjadi salah satu negara, menjadi salah satu tim yang mempunyai deretan permainan bola yang bagus, entah itu di Asia bahkan tujuannya dunia. Menurut kalian dengan permainan ini, jika seandainya tahu seperti ini, udah jelas lah timnas Indonesia nggak akan lolos Piala Asia dan nggak akan lolos Piala Dunia. Tapi semoga saja ini cepat dievaluasi, apalagi juga mudah-mudahan Pak Erick Thohir beserta semua jajarannya yang terlibat bisa mempercepat untuk proses pemain keturunan. Kita tahu udah diumumkan Justin Hubner udah siap, Jai Ijes juga udah siap, dan juga yang terbaru pemain depan udah tau lah, kalian juga saya gak usah sebutin. Dan semoga cepat ada di timnas Indonesia agar kita bisa mempunyai timnas Indonesia yang kokoh. Dan tidak salah waktu itu Ketum Erick Thohir mengatakan bahwa kita memerlukan 2x11 pemain yang mempunyai sama rata. Jika seperti itu, mau tidak mau untuk sekarang pemain keturunan adalah solusinya. Assalamualaikum.